Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share satu hal tentang percuma sukses kalau ... Nah, saya mau nanya kamu, kira-kira kalau kamu ditanya ya, kamu perlu mengisi titik-titik di bawah ini, ya kira-kira kamu bakal jawab apa? Percuma sukses kalau... Mungkin jawabannya beragam gitu ya. Mungkin percuma sukses kalau duitnya nggak banyak gitu. Percuma sukses kalau tidak berbakti dengan orang tua gitu ya. Percuma sukses kalau nggak punya teman dan lain-lainnya ya. Dan itu nggak ada yang salah gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau share pembelajaran yang saya dapat beberapa waktu kemarin yang membuat saya belajar bahwa percuma sukses kalau kamu sakit. Ya. Percuma sukses kalau kesehatanmu itu sangat-sangat menurun, ya. Kenapa? Karena kalau kamu sendiri nggak sehat gitu ya, gimana kamu mau bisa menikmati kesuksesanmu? Gimana kamu mau beraktivitas sehari-hari? Gimana kamu mau berjalan menuju tujuanmu kalau misalnya kamu tidak sehat, ya. Jadi ini saya dapetin pelajarannya beberapa waktu yang lalu ya, di minggu lalu tepatnya. Jadi seperti biasa ketika saya mau berangkat ya di hari Kamis minggu lalu, berangkat kerja, terus saya mau ngantar istri saya yang kerja di daerah Jakarta Pusat dan saya perlu melanjutkan perjalanan hingga ke kantor saya ke Gading Serpong karena pekerjaan utama saya itu saya kerja di Gading Serpong. Nah, sampai suatu ketika saya mulai nyetir, sebenarnya saya udah mulai ngerasa dari beberapa hari sebelumnya kok kayaknya nafas saya agak pengap ya, nafas saya agak kurang nggak enak gitu ya, agak sesek gitu ya. Terus saya coba tetap paling cuma kecapean biasa dan lain-lainnya. Akhirnya saya coba lanjutkan perjalanan sampai akhirnya ketika udah mau sampai tempat kerja istri saya, tiba-tiba saya ngerasa wah sesaknya tambah parah nih. Bahkan saya menjawab pertanyaan dari istri saya ketika kami ngobrol pun juga agak sulit. Maksudnya ketika saya ngomong satu atau dua kata aja itu kayak nafas saya udah habis gitu. Ya. Normalnya kan kayak misalnya saya ngobrol di podcast ini, saya ngomong itu bisa langsung beberapa kalimat gitu kan. Baru tarik nafas lagi, baru ngomong lagi. Nah itu saya cuma ngomong beberapa kata, itu kayak udah habis. Sampai akhirnya saya ngerasain itu, terus saya mulai mungkin sedikit panik. Akhirnya di saat itu jantung saya berdebar. Mungkin karena tambah panik, terus juga agak pengap gitu. Akhirnya berdebar dan saya bilang ke istri saya bahwa, baby aku kok kayaknya agak short breath ya, agak sesak ya nafasku ya. Jantungku agak berdegup lebih kencang nih. Terus istri saya mungkin agak sedikit kaget. Duh, kenapa? Serius gitu sambil matanya agak melotot gitu. Kok serius gitu. Sambil megang dada kiri saya dan benar agak lebih deg-degan dari biasanya. Akhirnya istri saya menawarkan, udah gantian aja aku yang nyetir gitu. Tapi habis itu saya bilang bahwa udah kamu cek aja rumah sakit dekat sini mana. Aku aja nyetir nggak apa-apa. Ini kan cuma sebentar juga nyetirnya. Aku bisa. Terus istri saya cari rumah sakit terdekat dan puji Tuhan dapet di Jakarta Pusat ya. Dan waktu itu sempat saya bilang, waduh jangan di sini nih mahal nih kayaknya. Terus istri saya jawab, udah nggak apa-apa sini aja. Prioritas kesehatan gitu kan. Akhirnya ke sana, daftar, langsung masuk IGD gitu ya. Di sana saya dikasih oksigen, di sana saya dicek jantung saya dan lain-lain dan segala macam gitu. Dan akhirnya setelah ditangani mulai membaik, habis itu saya lanjut juga dokter penyakit dalam, dilihat secara ronsen jantung dan paru-paru saya dan semuanya juga oke, tidak ada pembengkakan dan lain-lain, so far aman. Dan ya udah habis itu saya pulang, saya istirahat kayak gitu. Dan seiring berjalannya waktu, keesokan harinya itu pun masih agak sedikit sesak tapi mulai membaik. Begitupun hari selanjutnya. Mungkin kalau kamu dengar di podcast sebelumnya, itu juga mungkin kedengeran gitu ya. Suara saya agak berbeda. Karena mungkin nafas saya tidak terlalu panjang dibandingkan saat ini. Dan mungkin saat ini juga nafasnya belum kayak 100% pulih gitu. Tapi ini udah sangat-sangat jauh lebih baik.
udah kayak saya sih ngerasa mungkin sekitar 85-90% udah oke. Jadi sedikit lagi harusnya udah bisa pulih 100%. Dan dari situ saya belajar bahwa oke, kesehatan ini memang yang paling utama gitu. Terus saya coba evaluasi, apa sih yang bikin saya jadi seperti ini gitu. Dan salah satunya adalah dari gaya hidup saya. Mungkin karena begitu banyak tuntutan, di mana saya punya berbagai macam tanggung jawab, dan itu tidak didukung oleh gaya hidup yang sehat. Maksudnya kayak gini, bayangin ya, dari hari Senin sampai hari Jumat saya perlu nyetir dari Jakarta Timur ke Gading Serpong. Itu kayak berangkatnya aja kayak 1,5 jam sampai 2 jam gitu. Begitupun pulangnya, kurang lebih segituan gitu. Jadi di perjalanan tuh saya selama 3 jam ya, setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan saya sering kali minum kopi di pagi dan siang hari. Dan sering kali kopi itu membuat saya tetap terus berjaga, tetap terus terjaga, tetap terus melek gitu. Bahkan ketika saya pulang, saya masih sempat kayak buka laptop, masih sempat kayak baca-baca, masih sempat kayak ngurusin apa, segala macem. Baru tidur. Dan biasanya saya baru tidur kayak jam 11 malam gitu kan. 11 malam tidur, dan mungkin kamu ngerasa, kan jam 11 terus bangun pagi kan cukup. Nah, ternyata dari jam 11 tidur itu seringkali juga saya terbangun karena saya baru punya baby juga, baru punya anak. Saat ini 7 bulan ya usianya. Dan kadang-kadang sering malam kan sering nangis, minta minum, minta susu dan lain-lainnya gitu. Dan itu tidurnya juga sering kebangun. Terus bayangin, saya jam 5 udah harus bangun lagi, mandi lagi, siap-siap berangkat kerja, terus berangkat lagi. Terus minum lagi kopi biar melek gitu ya paginya. Siangnya tambahin lagi kopi biar tak makin melek. Terus begitu terus. Dan itu gaya hidupnya yang benar-benar sangat-sangat amburadul lah buat saya. Sangat-sangat berantakan gitu. Nah, dari situ saya mulai ngubah gaya hidup saya. Saya mulai tidur lebih awal. Saya mulai tidur kalau sebelumnya jam 11 siang. 11 malam gitu. Sekarang jadi jam 9, setengah 9. 9, setengah 10, jam 10 itu kayak udah mulai di tempat tidur, udah mulai siap-siap tidur. Jadi kayak sekarang tidurnya kayak 1 jam sampai 1,5 jam lebih awal. Dan itu ternyata sangat-sangat mengembalikan fitness saya ibaratnya. Jadi kesehatan saya bisa jauh lebih baik. Karena ternyata ya tadi, selama ini tuh terlalu banyak mengambil kesehatan saya. Maksudnya kayak kurang tidur, minum kopi, dan lain-lain. Ternyata itu merusak segala macam gaya hidup saya. Jadi ketika gaya hidup saya benerin, itu akhirnya jadi jauh lebih baik kayak gitu. Udah akhirnya sekarang sudah jadi jauh lebih baik, nafas sudah jadi jauh lebih enak, stamina juga jadi jauh lebih oke. Dan sekarang juga saya terus meningkatkan kayak langkah kaki saya, karena bayangin aja 3 jam di perjalanan di mobil duduk, terus di kantor juga sering kali duduk. Geraknya cuma kalau misalnya ada meeting, baru kita jalan ke ruang meeting dan lain-lainnya. Jadi harus lebih banyak gerak. Beberapa kali saya jalan pagi, beberapa kali saya bangun pagi, saya stretching, saya lompat-lompat untuk bisa lebih banyak gerak. Dan terutama tidur cukup ya, itu juga saya lakukan. Supaya pemikiran saya cuma satu sih. Supaya saya bisa terus menginspirasi anak muda di Indonesia melalui podcast ini. Ya. Itu alasan kedua ya. Alasan pertama tentu adalah untuk keluarga saya. Saya mau bisa tetap terus sehat, saya tetap bisa terus fit. Percuma kalau sukses tapi nggak bisa menikmati itu. Percuma sukses kalau misalnya nggak bisa, amit-amit nggak bisa ngelihat anak bisa bertumbuh jadi dewasa, anak nanti udah sukses kerja, terus saya bisa punya cucu. Percuma kalau sukses tapi nggak bisa menikmati hal itu, nggak bisa melihat hal itu. Yang kedua adalah saya juga kepikiran kalau misalnya saya terus seperti ini, saya nggak bisa share ke teman-teman. Saya nggak bisa menginspirasi teman-teman melalui media podcast ini. Padahal media podcast ini sudah banyak menginspirasi anak muda di Indonesia. Dan saya nggak mau itu terhenti, saya mau itu terus bisa berjalan. Dan saya mau tetap terus ngelakuin ini karena banyak anak muda, banyak orang mendapatkan manfaat dari podcast ini. Itu doang yang saya mau lakuin untuk keluarga. Dan juga saya bisa terus menginspirasi. Dan juga di pekerjaan saya pun, saya juga seorang leader dan juga seorang trainer. Jadi saya juga harus fit, harus sehat. Apalagi ngisi training kan harus fit, harus sehat juga. Dan itu yang saya lakukan. Ya, mungkin ini podcast episode kali ini saya lebih banyak sharing ya tentang pengalaman saya. Tapi hopefully teman-teman juga bisa dapat pembelajaran dari podcast ini bahwa percuma sukses kalau kamu gak sehat. Jadi kamu perlu taking care tubuh kamu
kamu perlu taking care diri kamu, ya. Jangan terus fokus kepada hasil, tapi kamu tidak mau merawat dirimu. Karena dirimu ini ibaratnya adalah, kasarannya adalah sebuah mesin yang bisa menghasilkan sesuatu dalam hidup, ya. Misalnya contoh, sukses, misalnya duit, misalnya ya. Tapi kan kamu nggak bisa kayak, ibaratnya contoh mesin gitu ya, ngasilin barang, kamu nyalain mesin itu setiap hari, non-stop, nyala terus. Bisa-bisa panas dan mati tuh mesin gitu kan. Tapi kamu perlu ada waktu istirahatnya untuk mesin tadi, terus jalan lagi selanjutnya, sampai akhirnya bisa menghasilkan yang optimal. Jadi jangan cuma berfokus pada hasilnya, tapi kamu harus mau untuk rawat mesinnya juga, ya. Karena seperti tadi yang di awal saya bilang, percuma sukses kalau kamu sakit atau kalau kamu nggak sehat. So, taking care your health, taking care your body. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.